Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Pak Lis. Sudah masuk istirahat ya Bu? Tumben Putri ini tidak ngopi dan ngemil di kantor nih. Saya sedang tidak mood Pak Lis untuk ngopi dan ngemil. Tumben, pantas saya perhatikan itu tadi Putri itu terlihat murung. Ada apa ya Bu? Boleh kok kalau Putri itu mau bercerita dengan saya. Iya Itu Bu. Pak, saya itu sedang resah dan bingung Pak. Oh, resah dan bingung. Kenapa ya Bu itu? Begini Pak, terkait surat tugas yang baru diberikan kepala sekolah tentang rekrutmen guru penggerak angkatan 7, itu saya kok merasa tidak mampu mengikuti tugas tersebut ya Pak. Padahal apa ya, itu kan di sekolah juga banyak apa tugas tambahan. Waktu saya juga sudah habis untuk tugas sekolah. Saya merasa terlalu berat, Pak. Pak Lis tahu sendiri, dua anak saya juga masih sangat butuh perhatian saya. Yang besar juga sudah sering komplain karena saya sering membawa kerjaan ke rumah. Bahkan apalagi kalau sedang bermasalah tentang laporan yang sering begadang. Bahkan anak saya yang pertama pernah meminta saya agar saya itu tidak bekerja. Saya itu menemani dia itu di rumah seperti ibu-ibu pada umumnya, begitu Pak. Oh, begitu ya Bu. Jadi itu Ibu Putri itu merasa tidak nyaman ya dengan kejadian atau mungkin saya bisa mengerti Bu perasaan Ibu. Iya Pak, saya sempat berpikir untuk apa matur dan tidak usah ikut seleksi, tapi rasanya kok ya bagaimana gitu. Rasanya kok ya bagaimana gitu loh Pak. Karena sudah Oh, diberi tanggung jawab. ya Bu, saya setuju dengan pemikiran Putri ya. Kita itu memang harus melaksanakan tugas yang sesuai oleh Ibu Kepala. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Ya, saya ingin lebih lega dan tanpa beban setelah mengeluarkan unek-unek saya. Dan tentunya saya juga berharap ada solusi dari masalah saya ini, Pak. Oh, ya. Biasanya memang kita tuh apakah Putri itu sudah sering membawa pekerjaan sekolah ke rumah seperti itu Bu? Iya, saya sudah sering memberi pengertian dan menjelaskan ke anak saya, Pak. Akan tetapi mereka kan belum bisa memahami kondisi saya karena mereka masih kecil dan masih belum bisa menerima dengan baik. Terus mereka taunya kalau saya pulang ke rumah itu berarti waktu saya untuk mereka, begitu Pak. Ya ya. Ya, bisa dimengerti juga sih ya Bu. Kan seperti itu. Apakah apakah masih ada hal lain lagi? Iya Pak, saya juga sudah berusaha menyelesaikan pekerjaan di sekolah. Pak Lis juga tahu sendiri, akhir-akhir ini saya kan disibukkan dengan kegiatan KSN dan FLS 2N, ditambah kita sedang mendekati waktu untuk penilaian akhir semester. Nanti juga ada waktu koreksi dan mengerjakan rapot juga harus secepatnya. Wah, banyak sekali ya Bu yang harus Ibu handle itu pekerjaannya. Kalau saya simpulkan secara garis besarnya, permasalahan yang Ibu hadapi ini adalah dengan anak dan tentang tugas seleksi guru penggerak itu ya Bu. Iya Pak, dua hal itu Pak. Ya. Kemudian dari permasalahan tersebut sampai saat ini, apa Putri itu mempunyai rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Kalau dengan anak saya akan menjelaskan lebih detail kepada keduanya dan keluarga saya tentang tanggung jawab saya di sekolah. Kemudian
Dan sesekali saya akan membawa anak saya untuk ke sekolah agar dia itu lebih paham dan mampu memahami kondisi saya saat di sekolah. Dan misalkan ada pekerjaan yang saya bawa pulang ke rumah ya nanti dikerjakan setelah pekerjaan rumah selesai dan anak-anak sudah tidur. Wah, bagus sekali, Bu. Nah, kalau tentang seleksi guru penggerak, apa yang sudah Putri itu lakukan, Bu? Kalau tentang seleksi guru penggerak, saya mencoba untuk menghubungi teman-teman, kemudian juga mengikuti guru penggerak ini Pak untuk mengerjakan bareng-bareng agar kita bisa lebih mudah dalam berkomunikasi. Oh iya, Ibu Tri sudah mungkin teman-teman ya Bu. Selain itu, apalagi yang akan Ibu Tri lakukan? Saya terpikir untuk meminta bantuan kepada rekan guru yang sudah mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan 4 untuk memandu pada saat pendaftaran dan seleksi awal. Kan di SD terdekat juga ada guru yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan guru penggerak ini, Pak. Oh iya. Ya, berarti menurut Putri mengapa harus meminta bantuan ke rekan calon guru penggerak, Bu? Ya, menurut saya karena mungkin yang sudah mengikuti pelatihan guru penggerak itu kan sudah memiliki Pak pengalaman, kemudian sudah menjalaninya. Nah, paling tidak mereka bisa sharing pengalaman lah dengan kita. Itu gambaran sedikit tentang bagaimana toh pelaksanaan tentang pendidikan guru penggerak ini. Nah, mungkin apalagi kalau ini dikerjakan secara bersama kan mungkin juga terasa lebih ringan. Begitu, Pak. Oh, wah itu baik sekali ya, Bu. Ya. Semoga berhasil ya, Pak ya. Amin, pasti berhasil, Bu. Nah, kira-kira selain teman-teman CGP, calon guru penggerak ini, apakah ada itu membantu utama itu jika terjadi hambatan pada rencana aksi yang akan Ibu Tri jalani nanti? Kalau tentang guru penggerak, saya akan menghadap kepala sekolah, membahas tentang ini, apa yang akan saya lakukan ini, kemudian meminta saran kepada beliau. Semoga beliau memberikan masukan positif bagi saya sehingga tekad saya untuk mengikuti pelatihan CGP ini berjalan dengan lancar dan semakin kuat. Wah, saya pikir itu langkah yang sangat bagus, Putri. Nah, kalau tentang anak-anak, bagaimana, Bu? Nanti. Kalau tentang anak-anak, saya akan meminta bantuan ibu saya agar memberi pengertian kepada anak saya. Karena kan biasanya anak saya itu lebih nurut sama simbahnya. Karena dari kecil mereka yang ngomong atau yang merawat itu simbahnya, Pak. Dan Oh, ya bagus sekali, Bu. Ya, selamat karena telah Putri itu menemukan solusi dari permasalahan Putri alami ini. Putri ini berkomitmen untuk melaksanakan aksi solusinya seperti apa? Tentu Pak, saya akan segera laksanakan karena saya juga tidak nyaman jika kondisi seperti ini terus berlarut dan mengganggu kinerja dan semangat saya. Beberapa hari ini kepikiran terus dan tidak semangat bekerja. Oh ya, nah sekarang Putri tinggal memikirkan ya, kalau tahu solusinya, memikirkan kapan Putri itu akan melaksanakan komitmen tersebut, Putri. Eh, Secepatnya Pak, insya Allah besok saya akan melakukan apa yang saya rencanakan tadi, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang berhubungan dengan anak-anak. Oh, bagus itu, Bu. Semakin cepat semakin baik ya, Bu. Iya Pak, biar tidak berlarut-larut juga. Nah, sekarang kan sudah lebih plong ya, Bu. Karena sudah bercerita, masih ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Sudah Pak, saya jadi lega sekarang.
syukurlah kalau begitu. Ya, kalau sudah merasa lega, plong ya. Semoga masalah Putri ini dapat segera terselesaikan ya Bu dengan baik dan dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang tenang. Iya. Tanpa rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Lis untuk meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi merasa lega. Saya minta Pak Lis untuk membantu saya agar menjaga komitmen untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi kita bahas ya Pak. Iya Bu, ya kalau itu alhamdulillah pasti Putri bisa. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, sama-sama Putri. Ya, semoga berhasil Putri. Ya. Assalamualaikum Putri, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Lis. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Mohon maaf ya Bu sebelumnya, apakah Ibu ada waktu ya Bu? Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan diskusikan Bu. Oh iya Pak, monggo silahkan. Apa yang ingin Bapak diskusikan? Ya Putri, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu atas ketersediaan waktunya. Jadi begini Putri, saya ingin mendiskusikan itu hal-hal tentang pembelajaran di kelas saya Bu, ya, supaya anak-anak itu lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian terlebih itu Bu, kalau sudah beranjak siang itu anak-anak itu kurang fokus. Nah, dalam di pembelajaran diajar itu kurang fokus. Kemudian ramai di kelas, ramai sendiri dan teman-temannya seperti itu. Oh, jadi Pak Lis ingin mendiskusikan tentang bagaimana supaya anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran di kelas. Jadi, apa yang ingin Pak Lis dapatkan dari diskusi kita hari ini, Pak Lis? Iya Bu, itu saya itu bingung Bu. Sudah kurang lebih kan saya mengajar 10 tahunan, tetapi itu beberapa tahun terakhir ini itu saya merasa tidak menemukan cara Bu yang tepat untuk mengendalikan pembelajaran di kelas Bu. Itu saya ingin mendapatkan ide-ide baru Bu ya dari diskusi ini yang bisa saya terapkan di kelas saya supaya anak-anak itu lebih fokus dalam belajar. Kalau siang itu ya tidak ramai, fokus dalam mengikuti pembelajaran Bu, seperti itu. Oh, jadi Pak Lis merasa berbeda ya Pak beberapa tahun terakhir dalam mengajar. Jadi kira-kira ide-ide baru apa yang Pak Lis ingin terapkan di kelas Pak Lis? Oh iya Bu. Saya ingin itu mendapatkan ide baru untuk kelas saya Bu, supaya anak-anak ini bisa menerima kehadiran saya dalam pembelajaran. Kemudian saya rasa anak-anak itu seperti kok bosan dalam menerima pembelajaran. Dari mana Pak Lis tahu anak-anak itu bosan dengan kehadiran Bapak? Tapi bosan, kemudian kok malas dengan pembelajaran yang saya anak kelas terdahulu gitu loh Bu. Kalau anak kelas seperti yang dahulu itu fokus, tapi saya berlakukan terhadap anak-anak yang sekarang ini kok tidak fokus dalam menerima pembelajaran. Sepertinya kok bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan seperti itu Bu. Jadi Pak Lis merasa ada perbedaan di kelas ya Pak? Perbedaan apa lagi yang Pak Lis rasakan? Iya Bu, anak-anak itu kurang menarik, kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang semangat, banyak diam ketika saya menyampaikan pertanyaan, padahal pembelajaran yang saya sampaikan itu sama dengan pembelajaran tahun-tahun sebelumnya, Bu. Tapi terhadap anak ini kok kurang aktif seperti itu, Bu. Nah, tadi Pak Lis kan menyampaikan bahwa Pak Lis sudah menerapkan pembelajaran yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa Pak Lis menggunakan pembelajaran yang sama dengan tahun yang lalu? Ya, karena mungkin sejauh ini kan anak-anak yang dulu itu tertarik
kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif. Tetapi dalam pembelajaran yang sampaikan saya sekarang ini itu kurang kelihatannya anak-anak tidak menarik. Ya, alasannya anak-anak yang dulu itu sudah tertarik Bu dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Pembelajaran seperti apa yang Pak Lis sampaikan yang paling bisa menarik anak-anak untuk aktif dan semangat belajar, Pak? Oh iya, itu Bu, seperti ya, jadi pembiasaannya itu seperti saya mengkolaborasikan metode pembelajaran itu yang saya terapkan di kelas atau gabungan antara ceramah, kemudian melihat gambar atau video dan berdiskusi serta bermain peran, Bu. Lalu kira-kira metode apakah pembelajaran itu bisa digunakan lagi untuk anak-anak agar tertarik Oh, mengikuti kelas Pak Lis sekarang? iya Bu, saya itu akan menggunakan metode pembelajaran tersebut di kelas saya supaya siswa itu lebih aktif lagi, Bu. Adakah metode lain, Pak, yang bisa diterapkan dalam membuat kelas menjadi lebih aktif dan fokus lagi? Ya, bagaimana Bu kalau saya itu menambahkan seperti kuis-kuis atau game edukasi Bu dalam pembelajarannya ya Bu. Wah, luar biasa itu Pak Lis. Sepertinya akan sangat menarik. Sekarang rencana Pak Lis apa ya? Ya, saya yang pertama itu akan mengawali kelas itu dengan mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking, Bu. Kemudian baru ke pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang saya terapkan. Tak lupa itu juga akan menambahkan atau menerapkan coaching di game. Kira-kira apakah ada yang bisa membantu Pak Lis untuk mendapatkan edugame dan ice breaking yang bisa digunakan untuk mengaktifkan kelas Pak Lis lagi? Ya, saya kira ada teman Bu. Mungkin saya akan minta tolong terhadap teman itu Pak Ahmad yang punya referensi banyak tentang edugame dan ice breaking. Nah, semoga nanti dengan mengkolaborasikan dengan pembelajaran, anak-anak itu kembali aktif dan fokus mengikuti pembelajaran Bu dari pagi sampai siang. Lantas, kapan Pak Lis akan memulai rencana tersebut? Secepatnya Bu, mungkin dalam minggu-minggu ini. Lebih cepat lebih baik. Sejauh ini pencerahan apa yang sudah didapat dari diskusi kita hari ini Pak Lis? Oh iya, saya mendapatkan metode pembelajaran yang sudah saya terapkan dengan menambahkan game Bu dan edugame di kelas saya nantinya. Jadi mengkolaborasikan Bu antara pembelajaran yang saya sudah terapkan, kemudian akan saya tambah dengan edugame dan edugame seperti itu Bu. Baik, kalau begitu kita akan bertemu lagi kapan nih Pak Lis untuk melihat sejauh mana perkembangan dari rencana yang Pak Lis rencanakan tadi. Mungkin minggu depan ya Bu, nanti kita dapat berdiskusi lagi yaitu tentang hasilnya bagaimana dalam penerapan itu pembelajaran itu yang saya tambah dengan ice breaking dan edugame Bu. Ya, semoga dan menyusun rencana-rencana hebat lainnya Bu. Baik, Pak Lis, semangat ya Pak, semoga berhasil. Ya, terima kasih Putri atas diskusinya hari ini, atas dukungannya. Semoga saya dapat memberi pembelajaran yang menarik terhadap anak sehingga anak itu lebih fokus Bu. Terima kasih sekali Bu atas waktunya pencerahannya. Iya, sama-sama Pak. Sampai ketemu minggu depan ya Pak.